Lalu ku baca, srek srek srek, buka Alkitab. Lalu ku baca, srek srek srek, firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah terus sirami diriku. Berbuah, 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 berbuah. Terima kasih. Buka Alkitab, lalu dibaca. Sek sek sek, sek sek sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rataku, ada di hidupku, dan terusnya tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rataku, ada di hidupku, setelah hidup di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semuanya. Dijawab Miss-nya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Miss. Oke. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, hari ini dengan nada yang keras disapa Miss-nya.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss. Dengan nada yang lebih keras lagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss. Biar terbangun semuanya, nggak boleh malas-malas memuji nama Tuhan. Oke, hari ini semuanya sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap dong. Oke, untuk lagu yang pertama kita mau ajak adik-adik semua Beta Marsikola Minggu. Semua yang di rumah ikuti gerakan kita yuk. Kita masih diiringi oleh Bang Kevin. Bang Kevin. Dongana Marsikola Minggu tu bagas joroni tu hatta Yesusi asata guruhon hatani tu hatta Yesus taban malas ni rohani tu hatai tapagiar madongan suara tabe lau mamuji debata diende taon. Dongana Marsikola Minggu tu bagas joroni tu hatta Yesusi asata guruhon hatani tu hatta Yesus taban malas ni rohani tu hatai tapangiar madongan suara tabe lau mamuji debata diende taon. Puji ma Jehovah Marsikola Minggu nabuzu. Oke, keren sekali lagu yang pertama tadi. Untuk lagu yang kedua, kita harus lebih bersemangat lagi ya. Walaupun ibadah di rumah, kita harus senang sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Kita angkat lagu pujian yang kedua ya. Yesus di dalam rumahku. Bang Kevin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
lagu yang pertama, kedua, semua semangat. Ini lagu yang terakhir ya, sebelum kita memasuki acara ibadah kita. Buat adik-adik yang manis, kita nyanyikan satu buah lagu, judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Bang Kevin. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh serang-serangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh serang-serangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami, berkati kami mulai dari awal sampai di akhir ibadah kami ya Bapa. Bapa, berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 822 ayat 1 sampai 2, Sadarion. Sadarion, sadarion, jina dihoni Tuhan debata, rima hita marlas ni roha, sadarion hari ini Tuhan, rima hita marlas ni roha, sadarion hari ini Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, jina dihoni Tuhan debata, hari Rebo, hari Kamis, jina dihoni Tuhan
Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Kita mendengarkan titah yang ke-9 dalam bahasa Batak. Patik pasiahon. Unang hoolo maka tindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma, manang pajejehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida, ikon yapinan dodongan jolma, anggoso takas do pebinoto salana. Holan uhum na dengganido pabuabuaon. Ido sahatna. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Kita mendengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan November, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah Minggu. Minggu tanggal 1 November 2020. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Nats khotbah kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 dengan tema Taat kepada firman sumber kebahagiaan. Adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui channel YouTube AKBP Pagaran Nauli. Kami juga mengingatkan adik-adik agar mengikuti ibadah online sama seperti ibadah di gereja, berpakaian rapi, sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Persembahan yang dikumpul dapat diserahkan kepada Sintuawek atau guru-guru sekolah minggu. Kami juga guru-guru sekolah minggu mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk menjawab kuis yang disediakan guru-guru sekolah minggu dan jawabannya dikirim kepada wali horong masing-masing. Kami juga mengingatkan kepada anak sekolah minggu yang memiliki kerinduan untuk bergabung berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kembali kami mengingatkan yang ikut Natal supaya mendaftar kepada guru sekolah minggu paling lama minggu depan tanggal 8 November 2020. Dan kalau ada pertanyaan seputar Natal, dapat menghubungi guru sekolah minggu. Demikian warta sekolah minggu kita saat ini. Shalom.
Mari kita dengarkan persembahan lagu pujian dari adik-adik sekolah minggu. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Untuk menyambut kabar sukacita firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2, ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang baik, di sini kami Tuhan, anak-anakmu berkumpul, mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Oke, sekarang coba dibuka Alkitabnya yang menjadi nats khotbah kita minggu pagi ini dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Miss ulang sekali lagi ya. Dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Miss bacakan dari sini ya adik-adik. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak bahagia itu apa? Pasti tahu ya. Bahagia itu senang, bersukacita, gembira, happy, ya kan? Nah, adik-adik suka nggak bahagia? Atau enggak Miss, aku nggak suka bahagia, aku maunya merenggut-renggut aja, aku mau sedih aja. Ada di sini yang suka merengut? Ada, tapi Miss mau cerita. Ada orang yang bahagia kalau dia punya harta yang banyak. Ada? Ada. Ada orang yang dia makan ikan asin sama nasi putih udah bahagia. Itu apa bedanya? Ada juga kok dia memiliki harta yang banyak, popularitas, dia manajer, dia terkenal, tapi dia nggak bahagia. Ada nggak? Ada. Adik-adik mau bahagia? Mau, Miss yakin pasti semua bahagia. Coba sekarang yang di rumah senyum bahagia. Coba tunjukkan sama Miss. Wah, ternyata anak sekolah minggu HKBP Pagaranuli cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Miss senang kali loh dari sini. Udah, tapi yang mau diajarkan di sini bukan kebahagiaan itu, Dek. Kebahagiaan seperti apa, Miss? Kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Coba kita lihat ya dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 3. Kebahagiaan itu seperti apa sih? Nah, yang mau Miss ajarkan di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Coba tadi kita lihat ya dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Yang pertama ya, bahagia itu seperti apa? Yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Apa sih Miss maksudnya tidak bercela? Adik-adik punya teman yang nakal nggak?
Mau nggak berteman dengan teman yang nakal? Ada loh yang mau. Kamu aja yang belum tentu. Kamu memang nggak mau. Nah, yang mau ini, kamu mau nggak terpengaruh sama teman kamu yang nakal? Misalnya, kalau ini pulang sekolah dulu ya, Miss ini punya temen nih. Kalau pulang sekolah, lihat pohon jambu, masak-masak besar-besar lagi. Kita lempar yuk, kita ambil jambunya. Oh, yang satu, ayo. Yang satu lagi, jangan, nanti kita dimarahin. Nah, kamu pilih yang mana? Ikut atau kamu melarang? Iya, di sini maksudnya yang tidak bercela, kita harus melarang, bukan jadi ikut-ikutan. Itu yang maksudnya tidak bercela. Kalau kita ikut-ikutan, berarti kita bercela dong. Nah, jadi kalau kita bercela, yang rugi siapa? Nanti kalau misalnya yang punya jambu keluar, yang kena marah siapa? Iya kan adik-adik, berarti gak bahagia. Nah, berarti poin yang pertama itu adalah berbahagialah orang-orang yang tidak bercela. Dan poin yang kedua, ayo kita baca. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya. Ini nih kelemahan kita. Apa kelemahan kita, Dek? Lupa. Itu adalah salah satu kelemahan kita. Sedangkan ini aja nanti, oke adik-adik, demikianlah khotbah kita. Masih ingat ayatnya kan, ayat nasnya. Pulang dari ibadah, ditanya mamanya, tadi ibadah online-nya, nasnya dari mana nang? Lupa mak. Wow, itulah penyakit kita kan. Nah, jadi yang di sini mau dikatakan, kita tidak lupa, kita tetap memegang peringatan-peringatan Tuhan. Coba kita buka dari Yosua 1 ayat 8. Coba ayo sama-sama yuk. Yosua 1 ayat 8. Sudah dapat, Dik? Baca ya, sama-sama kita baca ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa, tetapi renungkan siang dan malam. Ini kalau baru bangun tidur, siapa tadi pagi yang lupa berdoa? Ketahuan kan? Nah, itulah dia. Berarti padahal ada loh lagunya, ya kan? Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Ada. Setiap hari dinyanyikan, tapi tetap aja lupa. Udah berdoa tadi pagi, lupa mak, lupa lo Miss. Yaudah Miss, besok janji Miss, janji. Oh, janji palsu lagi nih keluar. Iya kan? Nah, bukan itu yang diminta ya Dek. Kalau bahagia itu berarti harus memegang peringatannya. Jadi penyakit lupa itu harus dimusnahkan. Oke. Yang ketiga, bahagia itu yang juga mencari Dia dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, itu tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh tanggung-tanggung, harus sepenuh hati. Semuanya mau kan cinta sama Tuhan Yesus? Iya mau, Miss yakin semuanya mau ya. Dan yang keempat, bahagia itu juga tidak melakukan kejahatan. Adik-adik suka nggak dijahatin sama temennya? Enggak. Berarti kalau kita nggak suka dijahatin sama teman kita nggak boleh jahat sama orang lain. Itu kuncinya. Jadi bahagia itu ada 4 poin ya menurut Mazmur 119 ini. Lalu di ayat ke-4 sampai ayat ke-8 ini hanya satu kata kunci. Apa itu Dek? Apa tadi?
tema kita di Warta? Coba. Taat kepada firman sebagai sumber kebahagiaan. Berarti kata kuncinya apa? Iya, pintar, taat. Nah, dari ayat 4 sampai 8 ini kita harus taat. Bagaimana cara kita taat? Ada? Bagaimana cara kita taat untuk mendapatkan kebahagiaan yang tadi? Yang pertama itu, masih ingat khotbah minggu lalu? Firman Tuhan itu salah satunya apa? Hukum? Iya, hukum Taurat. Hukum Taurat. Berarti ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita, itu supaya kita taati, supaya kita laksanakan itu perintah-perintah Tuhan itu. Di dalam hukum Taurat yang Tuhan berikan, ada perintah di dalamnya, ada peringatan di dalamnya, dan ada janji Tuhan. Contohnya, masih hafal kan adik-adik titak 5? Coba sebutkan, kuat-kuat ya yang di rumah ya. 2 ya, titak ke-5. Agar, stop sampai di situ. Agar engkau berbahagia. Berarti hadiah yang diberikan Tuhan kalau kita taat, yang pertama adalah kebahagiaan. Dan yang kedua, lanjut lagi, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Lanjut umurmu. Apa hadiah yang kedua? Kita tidak mendapatkan malu, tetapi yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya buat kita kalau kita taat sama orang tua, yaitu apa? Umur yang panjang. Nah, kalau contoh nyata di lapangan lagi deh, kalau kita pergi berkendaraan, ada kan rambu-rambu lalu lintas di jalan, lampu hijau untuk jalan, lampu merah untuk berhenti. Tapi ada orang yang gilir lampu merah, dia malah jalan. Itu benar gak? Enggak, dia sudah melanggar. Ketika dia sudah melanggar lalu lintas nih, ada juga kendaraan yang lewat. Apa yang terjadi, Dek? Iya, tabrakan. Kalau kita tabrakan, siapa yang luka? Kita dan orang yang kita tabrak. Kita mendapat celaka. Malu nggak? Malu. Kita dibawa ke kantor polisi. Malu kan? Berarti kedua-duanya benar. Kita mendapatkan malu kalau kita melanggar, dan kita mendapatkan celaka. Padahal tadi kalau kita taat, apa hadiahnya? Kebahagiaan dan tidak mendapat malu, melainkan mendapatkan berkat. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Taat atau melanggar perintah Tuhan? Iya, pintar, taat. Miss ada cerita nih. Ada seorang anak kecil, kita buatlah namanya si Budi ya. Namanya si Budi. Ini kan lagi ibadah online ya, berarti kalau belajarnya juga online kan? Ibadah apa? Sekolahnya daringnya, pakai Zoom. Jadi dia kan sebelumnya belum punya handphone. Jadi dia dibelikan mamanya tablet supaya dia bisa mengikuti belajar daring pakai Zoom. Dibelikan mamanya lah dia tablet. Senang lah dia kan. Nah, setelah itu mulailah pelajaran sekolahnya yang harus mengikuti Zoom. Tapi dia udah siap-siap nih. Selesai dia pakai Zoom-nya, dia masuk kamar, disuruh mamanya, Budi, ayo makan siang. Iya mah, dia asik buka tabletnya, coba main apa? Iya, Mobile Legend. Dia dibutakan dengan Mobile Legend. Sudah? Iya mah, bentar lagi mah. Udah sampai jam 5 sore. Budi, udah jam 5 sore, kamu udah makan? Udah loh mak, belum, ini masih di sini. Udah gitu, diletakkannya tabletnya, cepat-cepat dia makan. Ya ampun, kok cepat-cepat makannya? Iya mah. Ini udah jam berapa mandi? Iya mah, bentar lagi mau makan. Udah sip dia makan, sakit perutnya. Kenapa? Udah terlambat makan, cepat-cepat lagi. Udah
bukannya cerah, nggak cerah juga, padahal udah sakit perutnya. Udah 2 malam, udah siap dia mandi. Udah kamu kerjakan PR kamu Budi? Iya Ma, masuk kamar lagi dia. Main tablet, lanjut main Mobile Legend lagi. Sudah, dia masuk kamar main Mobile Legend. Budi, sekali lagi Mama tanya ya. Udah kamu kerjakan PR kamu? Udah Ma. Udah kamu baca Alkitab? Udah Ma. Padahal belum. Banyak gak dosa dia? Banyak. Dia sudah tidak mentaati dan juga berbohong. Sudah sampai jam 12 malam. Tetap dia main Mobile Legend. Itu hari Sabtu ya. Dah hari Minggunya ini harus ngikuti ibadah online nih. Budi, udah jam 7 ini. Ayo biar kita ibadah online. Iya Ma. Tahu nggak matanya kayak mana? Kayak mata panda. Terus kepalanya pusing-pusing. Ketahuan deh sama mamanya. Kamu nggak tidur semalam kan? Kamu terus main Mobile Legend kan? Ini sekarang tabletnya Mama yang simpan, kan gitu. Enggak kamu lagi. Jangan lama. Ya udah sekarang ikutin dulu ibadah online. Udah diikutin ya Dek. Besok keluar hasil limitnya. Tahu nggak berapa hasil limitnya? Nilainya merah semua. Mamanya dipanggil ke sekolah. Yang rugi siapa? Iya si Budinya. Yang malu siapa? Si Budinya dan mamanya. Bahkan orang tua kita pun kena efek karena perbuatan kita. Setelah itu mamanya pulang. Kayak mananya ini Amang, kata gitu kan. Mama tadi dipanggil ke sekolah, dipanggil gurunya. Ini anak ibu ini kok lain ya. Kenapa cuma dia sendiri yang nilainya merah? Teman-temannya bisa kok. Terus dibilangin mamanya, ini kayak mana lainnya Mang? Tadi cuma Mama lah yang di kayak giniin gurunya, kata gitu kan. Terus sedihlah dia, mamanya juga sedih. Tuhan maafkan aku, maafkan aku ya Mak. Aku janji aku nggak akan main Mobile Legend lagi, katanya gitu kan. Terus karena dia hatinya tersentuh lihat mamanya sedih. Ternyata mama aku sedih. Iya teman-teman kamu pada ya pintar semua. Nilainya pada bagus-bagus. Cuma kamu aja yang nilainya merah kan gitu kan. Yaudah Ma aku janji untuk ujian akhir ini aku mau belajar kan gitu kan. Ya udah setelah dari situ adik-adik dia bertobat. Dia mau mendengarkan orang tuanya, dia mau taat, dia mau belajar. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Tapi jangan dilakukan dulu yang jahatnya baru mau bertobat. Oke? Bisa? Nah, Miss mau ajak adik-adik itu bernyanyi loh. Ada loh lagunya. Adik-adik tahu nggak ya? T-A-A-T taat. Tahu? Oke, kita belajar ya sama-sama ya. Bang Kevin. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya. Kita nyanyikan ya Dek. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Iya. Jadi sekarang Miss mau tanya, maukah adik-adik jadi orang yang bahagia? Mau. Pasti mau ya. Berarti kita harus sama-sama berjuang untuk taat dan setia sama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami pelajari. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajari kami, supaya kami anak-anak-Mu mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mampu Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak yang patuh kepada orang tua. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka, dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa buat guru-guru sekolah minggu, pemusik kami, biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Amang Situa Ujung, orang tua dari pemusik kami Bang Kevin. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan yang dipakai, dan Tuhan yang pulihkan agar Amang Situa Ujung boleh kembali melayani di gereja-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat studi-studi adik sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati agar adik-adik sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang pintar dan boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Bapa kami yang baik, di atas segala permohonan kami Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 1-3, Molohodo Uihuton. Sonang rohaki, sai horas jala martua nasana hinopomi, otok tongi hutonoku, Jesus na paluau, o sampino loaku, alani doa manaon mangasahon padan mi molohona manggogoy hon taluha holomoni hotok tongi hutonoku Jesus na Adik-adik sekolah minggu,
Mari kita mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.